Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi guna antisipasi arus balik Idul Fitri. 2 hari pasca Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta masih sepi. Sejak tadi pagi hingga siang ini ada sekitar 5 jadwal penerbangan yang sudah diberangkatkan. Pesawat tersebut menuju berbagai daerah seperti Kuala Namu, Malang, Solo, dan Pontianak. Masing-masing pesawat mengangkut penumpang tidak lebih dari 100 penumpang atau tidak lebih dari 50% dari kapasitas kursi penumpang pesawat. 2 hari setelah Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau sepi. Sebelumnya, pada hari pertama Idul Fitri, PT Angkasa Pura mencatat ada 30 penerbangan dengan sekitar 800 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi guna antisipasi arus balik Lebaran. Hari ini, Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara masih terpantau sepi dengan penjagaan ketat. Hanya ada 3 jadwal penerbangan, 1 diantaranya sudah lepas landas menuju Jakarta. Kita pantau kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudah ada reporter iNews Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta dan Febrina di Bandara Kuala Namu. Kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu. Vito, bagaimana pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah para penumpang ini wajib membawa swab tes yang negatif di sana? Ya, baik Wilson dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa baru saja pihak dari Direksi PT Angkasa Pura atau Otoritas Penerbangan PT Angkasa Pura II bersama dengan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan bahwa mulai hari ini terjadi perubahan protokol pemeriksaan bagi sejumlah penumpang atau calon penumpang yang ingin melakukan penerbangan dari atau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Perubahan tersebut yaitu di mana para penumpang pesawat saat ini diwajibkan untuk membawa SIKM atau surat izin keluar masuk. Hal ini sesuai dengan aturan Pergub nomor 47 tahun 2020 yang mana setiap warga yang berasal dari luar kota yang ingin masuk menuju ke Jakarta atau ingin melakukan perjalanan keluar kota dari Jakarta menuju ke berbagai daerah harus memiliki SIKM. Dan sampai saat ini petugas sendiri berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak otoritas penerbangan yaitu PT Angkasa Pura II mengatakan akan ada perubahan protokoler yang mana nanti para penumpang yang datang dari berbagai daerah menuju ke Jakarta atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta maka akan diperiksa maka harus melalui pemeriksaan, yaitu di sini juga sudah disediakan sebanyak 3 checkpoint, yang mana checkpoint pertama yaitu para penumpang akan diperiksa terkait dengan suhu tubuh menggunakan termoscan dan akan diminta kepemilikan dari kartu kewaspadaan kesehatan atau health alert card. Kemudian penumpang akan diklasifikasi apakah mereka memang ingin memiliki tujuan untuk ke Jakarta atau hanya transit di ibu kota atau di Jakarta dan akan menuju ke daerah yang berada di dekat Jakarta. Kemudian yang ketiga, pada checkpoint ketiga, petugas akan melakukan pengecekan berupa dokumen perjalanan, tiket dan kepemilikan SIKM dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Sementara itu bagi para penumpang pesawat yang tidak memiliki SIKM maka akan diarahkan untuk dikarantina sementara di 2 tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu di Gor Cengkareng dan Masjid Hasyim Asyari, yang mana di karantina sementara ini para penumpang akan menjalani swab test dan para penumpang akan menjalani karantina sembari menunggu hasil swab test tersebut untuk keluar dan menunjukkan hasilnya. Wilson. Baik, Vito, selanjutnya kita ke Febrina Permata di Kuala Namu, Medan. Febrina, jika Soekarno-Hatta diterapkan aturan SIKM, apakah di Medan juga sama?
Ya baik, Wilson, upaya pemberlakuan larangan kebijakan mudik dan arus balik yang terjadi setelah Idul Fitri 1441 Hijriah masih terus dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan memperketat pengawasan pengendalian transportasi. Tentu saja selain membawa beberapa syarat berdasarkan Permenhub nomor 24 tahun 25 maksud kami tahun 2020 dan juga surat edaran gugus tugas nomor 4 tahun 2020 terkait persyaratan menggunakan moda transportasi udara, yakni baik berupa kartu tanda pengenal, surat keterangan negatif COVID-19, surat keterangan berpergian melalui kantor lurah dan juga kepala desa, dan juga surat keterangan melakukan perjalanan dinas. Tentu saja berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020, para penumpang yang ingin melakukan penerbangan menuju Jakarta atau arus balik setelah mudik Lebaran menuju Jakarta diwajibkan untuk membawa surat izin keluar masuk Jakarta. Namun setelah berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan dan juga berdasarkan pantauan di lapangan saat ini di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, pemberlakuan SIKM tersebut masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat di Sumatera Utara yang ingin melakukan balik menuju ke ibu kota Jakarta, di mana masih terdapat beberapa penumpang, baik itu dari 2 penerbangan yang sudah diberangkatkan sekitar pukul 11 siang tadi dari 2 maskapai tersebut, masih saja ada penumpang yang belum memenuhi persyaratan berupa SIKM tersebut yang diunggah melalui situs corona.jakarta.go.id. Namun berdasarkan informasi yang di lapangan sendiri, kami mendapatkan informasi bahwa pihak maskapai masih tetap memberangkatkan para penumpang tersebut walaupun tidak membawa SIKM ataupun tidak membuat SIKM, dengan persyaratan mereka mengisi suatu formulir di mana mewajibkan mereka untuk bersedia melakukan karantina oleh pemerintah daerah apabila diperlukan, dan para penumpang yang sudah menandatangani surat tersebut menyetujui hal itu dan juga sudah memenuhi syarat standar sebelumnya, yaitu berupa KTP dan juga persyaratan yang saya sebutkan sebelumnya, surat negatif COVID-19 sudah bisa diberangkatkan. Namun masih tetap ada saja penumpang yang tidak bisa diberangkatkan dikarenakan tidak membawa surat keterangan dinas, karena pihak bandara sendiri saat ini maupun maskapai memperketat tujuan dari para penumpang tersebut untuk menggunakan moda transportasi udara, apakah untuk keperluan dinas ataupun hanya untuk berpergian saja. Nah, untuk saat ini di Bandara Kuala Namu sudah ada terdapat 3 jadwal penerbangan dan 2 diantaranya sudah diberangkatkan. Tinggal 1 penerbangan lagi, yakni Lion Air sekitar pukul 3 sore nanti. Namun untuk mengenai intensitas jumlah penumpang saat ini sangat sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja jumlah penumpang ini bahkan tidak sampai 50% dari kuota dari penerbangan jumlah pesawat terbang itu sendiri. Demikian, Wilson. Febrina, tadi itu untuk informasi keberangkatan. Bagaimana dengan penumpang yang datang ke Bandara Kuala Namu? Apakah pemeriksaan surat-surat seperti SIKM juga diberlakukan di sana? Ya baik, Wilson, khusus untuk penumpang yang kedatangan menuju Bandara Kuala Namu ini sendiri otomatis sudah memenuhi standar dari persyaratan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya, ini sudah membawa persyaratan berdasarkan Permenhub nomor 25 tahun 2020. Dan tadi di bagian kedatangan dari Bandara Kuala Namu ini sendiri sudah dilakukan pengecekan baik itu suhu tubuh ataupun berkas-berkas yang sudah mereka bawa, dan tentu saja mereka bersedia untuk melakukan karantina jika diperlukan karena sudah melakukan perjalanan dari luar kota menuju kota Medan. Demikian. Baik, terima kasih Febrina dan juga Vito Erlangga. Tetap jaga kesehatan selama bertugas.